Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah yang terbaik. Terakhir kemarin kita membahas mengenai daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam Asmaul Husna ada 3 kata yang artinya sama-sama kasih sayang. Ar-Rahman artinya kasih sayang, Ar-Rahim juga artinya kasih sayang. Satu lagi, Rauf, Raufun, itu artinya juga kasih sayang. Allah itu Ar-Rauf, yang kasih sayang. Hanya saja para ulama tafsir membedakan dari ketiga kata tadi, walaupun artinya sama, sama-sama kasih sayang. Kalau Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang maha luas, yang maha luas. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang terkhusus kepada orang-orang beriman. Khusus kepada orang beriman. Kalau Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang maha luas. Kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Dan itu tidak membedakan baru mau beriman, mau tidak. Tetap Allah beri, tetap Allah kasih. Seperti masalah harta misalnya, itu kan semuanya Allah kasih. Tidak Allah kasih kepada orang yang salat saja, yang tidak salat tidak dikasih, tidak gitu. Tapi Rahman ini kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, yang maha luas. Tapi kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ulama juga membedakan, Ar-Rahman itu adalah bukti wujud daripada kasih sayang Allah, buktinya. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifatnya. Dan Allah maha sempurna, memiliki 2 sifat ini. Allah membuktikan kasih sayangnya, dan Allah juga memiliki sifat itu. Nah, inilah kira-kira makna daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang Rauf. Kaji kita Rauf ya. Kita lihatlah dulu ayatnya. Surah Al-Baqarah. Ini salah satu ya. Al-Baqarah ayat 207. Halaman 32 sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari mardatillah, keredaan Allah. Wallahu, dan Allah Raufun. Kalau di sini maha penyantun. Dibuatnya terjemahnya bil ibad, kepada hamba-hambanya.
Kalau santun itu biasanya diterjemahkan orang dalam Asmaul Husna adalah Al-Halim. Halimun, yang maha penyantun. Kalau Rauf adalah kasih sayang. Allah itu maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Apa bedanya Rauf ini dengan Rahman dan Rahim? Rauf ini kasih sayang Allah yang tercurah. Kalau bahasa awaknya taroroh. Kalau Rahman dan Rahim itu kan rahmat namanya. Kalau Rauf ini namanya Ra'fah. Kasih sayangnya disebut dengan Ra'fah. Kalau rahmat itu diberikan Allah sesuai dengan kebutuhan orangnya. Dirahmati orang tu baranya butuh rahmat, baranya butuh kasih sayang Allah, bara butuh dikasih oleh Allah seberapa kebutuhannya. Itu rahmat. Dirahmati sesuai banyak kebutuhannya. Sekarang kalau Ra'fah atau Rauf yang pemberinya adalah kasih sayang yang tidak sesuai kebutuhan, tapilah lebih dari kebutuhan. Nah, maka kasih sayang tadi namanya melimpah. Kasih sayang yang telah melimpah. Kalau bahasa awaknya taroroh. Taroroh magiahnya melebihi, melimpah ruah, lah berlimpah-limpah. Jadi kasih sayang yang sudah melimpah, tidak sesuai kebutuhan lah, tapi lah melimpah. Kasih Allah hagihan kau, kau nak dicari. Awak nan dia ingin nan kasih sayang nan standar atau nan taroroh? Wak inginan mah kasih sayang Allah untuk awak kini. Kalau bisa yang melimpah ruah, yang taroroh magianya. Kepada siapa Allah berikan? Ketika ulama menafsirkan ayat ini, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan salah satu daripada asbabun nuzul ayat ini adalah tentang sahabat yang bernama Suhaib radhiyallahu anhu. Dia waktu itu masuk Islam dan ingin hijrah. Lalu dia bawalah hartanya tadi. Di perjalanan tahu orang Quraisy bahwasanya Suhaib masuk Islam dan akan hijrah ke Madinah. Dan dia ini hijrahnya lakudian. Artinya Nabi lah tibola Nabi di Madinah. Artinya dia orang masuk Islamnya lah kudian talambe pai lah tibolo Nabi di Madinahnya baru ke pai baru. Tapi dia ingin hijrah. Maka perjalanan dicegat oleh orang Quraisy. Kemudian Suhaib ini berkata, kalian tidak akan bisa mendekatiku. Kalian tahu aku ini ahli memanah. Sebelum habis panahku ini, kalian tidak akan bisa mendekatiku. Dan jika kalian mendekatiku, panahku sudah habis, aku masih memiliki pedang. Dan kalian tidak akan bisa mendekatiku ketika pedang ini masih ada di tanganku, kecuali kedua tanganku sudah putus.
Ketika kedua tanganku sudah putus, barulah kalian bisa berbuat sesuka hati kalian. Tapi kalau kalian mau, aku tawarkan untuk kalian, biarkan aku hijrah ke Madinah dan ambillah oleh kalian seluruh hartaku. Ambillah di kalian Ratu Amboka, ambillah seduanya, tapi biarkan aku pergi. Maka orang Quraisy setuju. Baiklah, tinggal Ratu itu. Dan sampai di Madinah, disambut oleh Nabi, oleh Umar dan sahabat yang lain. Nabi pernah tahu, karena ayatnya turun. Maka Nabi berkata kepada Suhaib, Rabiha Suhaib, sungguh beruntung perniagaan si Suhaib. Hanya jawab balik ya Allah. Sungguh beruntung perniagaan Suhaib. Nah, kepada orang yang seperti ini, Allah Rauf. Allah curahkan kasih sayang. Allah berikan kasih sayang yang melimpah ruah. Allah berikan kasih sayangnya taroroh magihan Allah. Kepada siapa? Ulama menafsirkan orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Jadi artinya adalah Rauf ini Allah berikan ra'fah tadi hanya kepada orang-orang yang punya hubungan khusus dengan Allah. Jadi hanya orang-orang pilihan. Hanya orang yang punya hubungan dengan Allah, hubungan khusus. Maka dari itu kata para ulama, minimal di antara kita punyalah hubungan khusus dengan Allah, agar mendapatkan ra'fahnya Allah. Punya andaknya. Dan masing-masing awak kau punya kelebihan beda-beda. Maka awak gunakan kelebihan awak yang berbeda-beda itu untuk mendapatkan kasih sayang yang melimpah tadi. Nah, bedanya dengan Rahman dan Rahim juga kata para ulama. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman adalah untuk seluruh makhluk dan siapa saja tanpa pilih kasih. Sedangkan Ar-Rahim untuk orang yang beriman, sedangkan Rauf untuk khusus. Orang-orang tertentu dari orang-orang yang beriman. Jadi agak lebih spesifiknya, lebih spesialis, lebih spesial. Kalau Rahman untuk seluruh makhluk, siapapun yang ada di dunia Allah dia Ar-Rahman. Sekarang Rahim hanya untuk orang yang ada beriman di dunia. Sedangkan Rauf untuk orang yang punya hubungan khusus dengan Allah. Maka intinya awak harus punya amalan khusus. Ada amalan itu karena salatnya. Awak yang punya kekuatan salat, maka untuk mendapatkan hubungan khusus dengan Allah, agar mendapatkan Rauf tadi, ra'fahnya Allah tadi, maka yang punya kelebihan salat silahkan gunakan kelebihan di salat tadi. Mungkin ahli tahajud, ahli salat duha, ahli salat ni, pokoknya rajin salat. Itulah salah satu jalan mendapatkan ra'fah, kasih sayang Allah yang berlimpah. Terkadang orang salatnya salat wajib dan telok dinya, tapi ketikalah salat sunat kau ndak kuatnya, tapi nyo punya harta, maka gunakan lo harta waktu, harta awak tadi. Yo kadang pagilah ke sawah, lah ke kadai, pulanglah sore malam lah takkan tua tahajud lah
Alah barek, pipitih kali banyak. Maka jalannya ambil jalur khusus di sedekah. Perbanyak sedekah untuk mendapatkan amalan yang punya hubungan khusus dengan Allah. Akhirnya kelebihan awak. Itu kan dia nang kadi cari-cari ini kah? Jalur khusus tadi dah. Kalau awak nan kurang-kurang pitih, tentu di salat misalnya. Ndak lo kuat salat dah, tentu puasa oleh. Perbanyak puasa. Karena pintu surga tu ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa. Apa banyak puasa? Ya pitih ndak ada dah. Tu banyak puasa oleh. Salat sunat pemelih lah. Itu banyak puasa oleh. Kenapa? Untuk mendapatkan ra'fah. Ada jalur khusus mendapatkan kasih sayang Allah yang berlimpah. Ndak lo talak puasa lah. Pintu lain dari surga. Jihad. Berangkitlah ke Suriah. Karena itu salah satu jalan. Takut lo mati. Itu dah peka lah. Apa pintunya lah? Ya, padahal takut lo. Ahli ndak lo. Pintu, salah satu pintu surga itu berbakti pada orang tua. Pintu tengah surga itu adalah berbakti ke orang tua. Perbanyak berbakti ke orang tua. Kalau orang tua ndak ada lain, cari pintu lain. Apa pintu surga yang lain? Salah satu sahabat yang miskin tidak punya apa-apa, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, tapi Nabi bersabda dalam majelis, sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Maka sahabat terkejut saudara. Kenapa sahabat terkejut? Karena biasanya Nabi mengatakan si fulan surga, si fulan di surga kalau nyolah meninggal. Ini orangnya masih hidup, tapi Nabi katakan sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Baik orangnya hidup baru dari kecil Nabi masuk surga. Maka masuk seorang pemuda, itu salat sama salat sunat itu pulang. Besok Nabi berkata lagi, sebentar lagi masuk seorang penghuni surga. Itu je orangnya. Tapi sahabat melihat tidak ada kelebihan. Salat sama salat, pulang sama pulang. Maka ada seorang sahabat yang dia mengikuti sahabat tadi, minta izinnya, tapi dengan berbohong. Aku bertengkar dengan ayahku, maka izinkan aku untuk ikut tinggal bersamamu. Boleh. Dan malam pun ternyata orang kau tidak letah tahajud dah. Lita sinta tengah malam berzikir saja, subhanallah, alhamdulillah, sampai terlalu lelah. Dah letah tahajud dah. Tak ada punya amal. Tu ke masjid sama ke masjid lah subah. Setelah itu maka dia berkata, sebenarnya saya tidak ada bertengkar dengan ayahku. Hanya saja aku mendengar Nabi berkata 3 kali berturut-turut akan masuk seorang penghuni surga. Dan engkaulah orangnya selama 3 hari itu. Dan aku ingin melihat apa amalanmu, keistimewaanmu apa. Tapi ternyata tidak ada. Tidak ada punya apa-apa engkau dah yang bisa ambil. Kau payahnya. Maka dijawab oleh sahabat tadi, pemuda tadi, amalanku hanyalah apa yang engkau lihat. Itu saja. Payahnya. Kemudian dia berkata lagi terakhir, dan aku tidak pernah menaruh dalam hatiku sedikit pun
rasa sakit hati, iri, dendam kepada siapapun. Aku cek sahabat tadi, itu nana ndak ada di kami. Atau tidak pernah menyimpan rasa sakit hati, dendam kepada siapapun. Awak ada ndak di hati awak sakit hati ke orang? Itulah. Ini amalan jalur khusus pintu surga. Membenci seorang pun dalam hatinya ndak ada dah. Kok amal tinggi, amalan penduduk surga. Kalau ada awak bersobok jarang celik sanu tu angguri-guri sati awak kan. Tu arti alun itu. Kini carilah amalan awak. Minimal ya made pemuda tadi lah. Ya ndak ada sekarang ndak ada dah. Salat ndak ada. Kelebihan salat sunat. Puasa ndak lo. Sedekah ya awak miskin lo. Orang tua lah ninggal lo. Tentu hati lah. Bersihkan hati. Aku jadi sanak cakap lah. Ndak wasapuan lo. Balu carunya lah. Balu Allah kemagihan kasih sayang yang berlimpah. Ndak ada jalannya dah. Ndak ada jalan bagi Allah magian awak kasih sayang yang berlimpah. Kalau kasih sayang standar lah dapat dak. Kau masuk masjid kau dapat rahmat. Kan doanya Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dapat rahmat cuman ndak rafah. Alun taroroh Allah magian kawale. Kenapa? Maka awak buatlah jalannya agar awak dapat kasih sayang yang taroroh tadi. Baca rohnya, wak kenali diri wak, potensi nana doa. Wak kuat di salat, salat pa banyak. Wak kuat puasa, puasa pa kuat. Wak ada ratuk di sedekah, wak perkuat. Wak hati wak elok enak, elok pailoan hati tu. Lebih baik kan lagi berasihan. Jangan punya rasa dendam, iri hati, dengki semacamnya. Berasihan. Sehingga ada jalur bagi Allah untuk magihan kasih sayang yang berlimpah. Kini kira-kira lah ada tak jalan di Allah magi awak nan taroroh tu. Tentu awak surang-surang nan tahu. Ada jalan nan taroroh tak untuk awak kini. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena Rauf ini kasih sayang Allah yang diberikan khusus kepada orang yang memiliki hubungan khusus. Maka terakhir, apa akhlak yang harus buat contoh di dalam sifat Allah tadi? Akhlak ya. Karena wak targetnya adalah berakhlak sebagaimana sifatnya Allah. Bagaimana berakhlak dengan ayat ini? Dengan sifat ini kata ulama, Allah tu memberikan kasih sayang yang berlimpah itu hanya kepada orang-orang tertentu yang punya hubungan baik jadinya. Maka kalau awak ingin magihan kasih sayang yang berlebih, ingin awak magiah kasih sayang yang berlebih, maka berikanlah kepada orang-orang yang juga punya hubungan dengan Allah. Orang yang punya hubungan dengan Allah. Jangan diagihan kasih sayang kau ke orang yang tidak punya hubungan dengan Allah. Apalagi orang tidak sunat. Jelehnya tidak sunat dah. Bagilah kasih sayang ke orang tu. Tak boleh.
Kasih sayang itu hanya untuk orang-orang yang punya hubungan jo Allah. Orang nandake jo Allah wak magian kasih sayang. Kalau sahabat dulu kasih sayangnya taroroh kasih ke degiahnya. Kan Nabi amuahnya magihan ratunya dirinya untuk Nabi. Siapnya mati untuk Nabi. Kini orang siap mati untuk siapa? Negara awakku siap magian dirinya untuk siapa? Berarti kasih sayang yang diberikan tidak yang tepat, berarti salah. Bukan jadi pahala, jadi dosa. Karena Allah tidak berikan kasih, karena raufnya Allah. Tidak ada untuk orang kafir. Untuk semua orang beriman sendak. Hanya orang-orang yang punya hubungan khusus ya Allah yang Allah dia. Maka awak magihan kasih sayang yang berlebih seharusnya kepada orang-orang yang beriman pulanya. Satu-satunya dalam Al-Quran sifat rauf yang Allah sandangkan kepada manusia itu hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-Taubah ayat 128 halaman 207. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun. Jadi Nabi itu telah datang kepada orang Arab dari kaum Arab sendiri. Dan orang kenal je beliau sia, keturunannya sia. Dan bahas sifat Nabi itu, Allah sebutkan sifat Nabi itu, azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun alaikum. Kemudian dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Yang diinginkan Nabi apa? Keimanan dan bau rangko selamai dunia akhirat. Itu pikir Nabi. Ba diri bukan dirinya nang keselamai, ba orang nak keselamai. Orang kan kini pikir ba dirinya sang keselamai, dan orang tasarah. Nabi tidak. Bukan diri beliau saja yang beliau fikirkan, tapi ba orang lain pun ba keselamai. Bukan dunia saja, dunia akhirat. Dan bil mukminin, dan dengan orang-orang beriman. Bawa Nabi ko dengan orang beriman. Raufun, rahim. Nabi itu raufun terhadap orang beriman. Balabiah-labiah sayangnya ke orang beriman. Raufun sangat berlimpah kasih sayangnya. Dan rahim, dan beliau kok memang pengasih dan memang sifat Nabi dan rahim, memang penyayang orangnya. Jadi Nabi memberikan kasih sayang yang berlimpah itu kasih bil mukminin, terhadap orang-orang beriman. Maka ulama katakan tidak boleh memberikan rauf, rahim kepada orang kafir. Dalam surat surat An-Nur ayat 2 disebutkan, janganlah kamu sampai memberikan ra'fah, yang Allah larang itu ra'fah, kepada orang yang kena hukum. Para pezina akan didera 100 kali. Jangan kamu kasih ra'fah kecil Allah. Ra'fah itu maksudnya
Yang dilarang tuh kasih sayang yang berlebih. Kalau lah taroroh kasih sayang ke orang pezina kau, itu tidak jadinya dihukum. Atau minimal 100 kali pilih baik. Karena ra'fah tidak boleh kata Allah. Kalau rahmat boleh, ayo kasih sayang. Karena kasih sayang itu bisa, rahmat itu bisa jadi awalnya menyakitkan. Tapi dalam rangka mendidik, baik, itu rahmat. Tapi kalau ra'fah sama sekali tidak ada sakit di situ. Tidak ada satu yang menyakitkan di situ. Tapi kalau di rahmat bisa jadi ada yang menyakitkan, ujung-ujungnya menyenangkan. Contoh, malah kalau sayang di anak aja orang lacik-lacik. Apakah bapak itu sangat benci pada anaknya? Tidak. Tapi nyumajaya anak, bukan bentuk kebencian, tapi bentuk rahmatnya, sayangnya karena maka sebagai bentuk rahmat kasih sayang jo anakku, biar jangan diulangnya jo kemudian palapia. Tapi lapia kau dalam bentuk rahmat, kasih sayang. Yang Allah larang tu ra'fah. Buat dina ndak usah salapia. Itu tu ndak boleh. Jalehnya salah ndak lapia. Tu ra'fah jadinya meniadakan hukuman kepada pelaku maksiat. Tidak ada ra'fah. Pelaku maksiat saja, orang beriman yang berlaku maksiat itu tidak ada ra'fah, tidak ada ra'uf untuknya. Apalagi orang tidak beriman. Kepada orang beriman yang bermaksiat saja tidak ada boleh dia rauf kayaknya. Bagaimana kita akan memberikan kasih sayang berlimpah ke orang kafir? Akulah salah kadang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak yang kita ambil di situ. Kalau kamu kasih sayang orang-orang yang dekat dengan Allah, atau orang anak, misalnya anak istri balabih sayang wak kayaknya deknya dakek jo Allah di anak koelo wa agiah kasih sayang berlebih boleh di situ malah disuruh. Dan kasih sayang itu hanya untuk orang beriman, tapi kepada orang beriman berlaku maksiat ra'fah tidak ada, apalagi kepada orang tidak beriman. Jadi jangan, akhlak bagi kita adalah jangan sekali-kali magian kasih sayang rauf yang berlimpah, maksudnya disiko kasih sayang yang berlimpah kepada orang yang tidak beriman. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.